Langsung saja nih, saya akan membahas ada 5 aplikasi pinjaman online yang risikonya tuh lumayan berat. Nggak lumayan sih, tapi biasanya ini sangat berat kalau kalian gagal bayar. Nah, kali ini apa aja sih resikonya dari 5 pinjaman online yang mungkin bisa dikatakan terbesar saat ini di Indonesia? Dan ini cukup akan semakin gencar ya DC-DC-nya. Jika kalian sampai telat bayar atau gagal bayar di 5 aplikasi pinjaman online ini. Yang pertama itu adalah sudah jelas ya, yang sudah pasti lagi adalah Akulaku. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Akulaku ini memang salah satu paylater nomor 1 nih di Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan dengan aplikasi pinjaman online sekalipun, Akulaku ini nasabahnya paling banyak. Kalian bisa lihat ya kalian bisa lihat aja deh di Google Play Store ini nih. Jumlahnya yang di-download tuh bisa 2 kali lipatnya dari Kredivo, meninggalkan aplikasi pinjaman online yang lain. Sekarang kita bahas resiko-resikonya ketika gagal bayar di aplikasi Akulaku ini. Seperti biasa nih, biasanya nih telepon sudah pasti banyak, terus kemudian ancamannya sudah pasti banyak. Ini bukan dalam bentuk fisik ya, tapi ancamannya dalam bentuk seperti kayak di WA lah atau di telepon yang dibilang kata kita mau diancam di penjara lah, terus dituduh penipu lah dan banyak sebagainya. Nah, terus kemudian difitnah lah, pokoknya diancam-ancam seperti itu gitu, yang seakan-akan kalian akan didatangi ke rumah. Sebenarnya bukan ancaman ya, tapi mungkin kan orang karena takut itu ada DC datang ke rumah, makanya itu banyak orang menyebut sebagai ancaman. Tapi sebenarnya nggak juga. Kalau kalian menanggapi dengan santai ya udah biasa aja. Misalnya DC datang ke rumah atau ke RT RW atau membawa surat informasi ya. Kalau kalian biasa aja ya, kalian bisa menanggapi ini dengan sebuah hal yang lumrah atau wajar. Namun balik lagi ya, masalah gagal bayar di sini adalah masuk slik OJK ya. Dengan masalah DC sekarang saya perlu jelasin ya kepada kalian. Biasanya Akulaku itu sudah hampir menyebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Bisa dipastikan kalau kalian gagal bayar di Akulaku, sudah jelas 3 bulan sudah dipastikan akan ada DC. Cuman waktunya kita memang beragam ya, kita di kota mana aja gitu, tergantung DC-nya rajin apa enggak buat mendatangi kalian. Oke, lanjut. Yang kedua adalah Kredivo. Sama seperti Akulaku nih, Kredivo ini ada di posisi kedua nih, dimana nih pengguna ini juga sangat banyak ya yang gagal bayar ya, dan juga banyak juga yang menggunakannya gitu kan. Dari proses penagihan juga mungkin lebih cepat nih, mungkin dibanding dari Akulaku yang rata-ratanya 3 bulan. Tapi si Kredivo ini biasanya 1 bulan aja udah nongol, bahkan seminggu aja udah nongol di rumah kalian ya enggak. Nah, biasanya untuk memberikan surat tagihan lah atau disebut dengan surat somasi ya, atau penagihan yang lain. Nah, untuk masalah penagihan WA, telepon, lainnya dan sebagainya, tetap ya Kredivo juga banyak mirip-mirip seperti Akulaku. Jadi 2 paylater ini emang paling berat kalau kalian gagal bayar di sini ya. Jadi udah pasti DC-nya udah ada gitu untuk di kota-kota besar. Terus 2 masuk slik OJK, akan didatangi DC dan sebagainya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu kredit pintar. Nah, kredit pintar ini sempat kemarin tidak bisa mencarikan uang ya, atau kemarin dibilang katanya perbaikan sistem lah, ada yang bilang katanya bangkrut gitu. Tapi sempat kemarin ada yang bilang bangkrut dan sebagainya gitu. Nah, ternyata si kredit pintar ini masih ada dan beroperasi lagi nih. Ya maklum ya, mungkin mendapat kucuran dana ya dari investor-investornya ya. Dan grup kredit pintar ini sangat besar ya. Dia kalau nggak salah tuh grupnya sama kayak Atome dan beberapa pinjol-pinjol lain, atau grup perusahaan yang memang mendapatkan modal yang besar dari asing lah atau gimana. Yang mana ini akan sedikit kemungkinan sekali untuk membuat kredit pintar menjadi bangkrut ya. Jadi nggak tahu ya apakah dalam waktu dekat bangkrut apa enggak ya, kelihatannya mungkin karena investornya terus masuk ya teman-teman ya. Oke, dan masalah gagal bayar di sini atau kalian gagal bayar di sini sudah pasti masuk slik OJK. Karena juga ini bekerja sama dengan bank juga nih, kredit pintar. Untuk masalah penagihan sudah pasti ditelepon nih, tiap hari dihubungi, udah pasti bakal dikencar banget. Terus bakal hubungi ke kantor kalian, ke tempat kerja kalian gitu kan. Terus kemudian akan didatangi oleh DC yang sudah pasti. Ini kredit pintar juga bukan salah satu yang biasanya hampir terbesar nih di kota-kota besar gitu. Tapi kayaknya sih cuma hanya sekedar Jabodetabek gitu. Ada laporan ya dari subscriber saya, dia didatangi oleh DC kredit pintar, DC-nya katanya songong banget, nggak sopan banget ke kantor gitu kan. Ya begitulah, kredit pintar nggak ke rumah ya kadang ke kantor gitu kan.
Jadi sudah dipastikan ya kalau kalian gagal bayar di sini akan didatangi gitu kan. Tapi pun ini nasib-nasiban aja kalau kalian didatangi, dan ini random ya gitu kan. Kalau kecuali kalau hutang kalian kecil, terus kalian di tempatnya di pelosok, mungkin agak minim lah kemungkinan kalau DC-nya datang. Karena mungkin itu akan menjadi skala prioritas ya yang didaluin. Yang mana dulu nantinya nih didatengin gitu kan. Oke, lanjut yang keempat adalah Tunaiku. Nah, Tunaiku milik Amarbank ya, yang bank terbesar nih, salah satunya ya itu Amarbank gitu. Yaitu bank yang memang sudah besar. Nah, dan bank ini juga udah terkenal ya, nah gitu kan. Untuk masalah proses penagihan ini gencar banget, rajin banget nih DC-nya gitu kan. Tapi nggak terlalu barbar banget gitu kan. Nah, mungkin akan tiap hari kalian ditelepon, di SMS, di WA, pokoknya ganggu banget deh pokoknya. Ya gimana, namanya juga gagal bayar pasti akan diganggu lah gitu. Itu bagian dari risikonya gitu. Nah, selain itu juga DC juga terkenal banyak ya, banyak, dan pengalaman temen juga ada yang kurang menyenangkan juga nih. Ya namanya DC malum ya, mungkin penagihannya ya begitulah gitu kan. Ada yang baik, ada yang nggak sopan gitu kan. Dan ini juga ada yang sering banget datang ke rumah, dan juga ada yang datang ke kantor gitu kan. Kalau kalian surveinya atau pencairannya itu biasanya melalui survei gitu. Dan ini juga ada yang laporan katanya datang juga ke kantor dan juga datang ke rumah. Bahkan ada juga yang baru telat seminggu aja udah datengin oleh DC Tunaiku gitu kan. Oke, masuk kurang jadi tapi rata-rata 1 bulan aja kalian akan didatangi ya sama DC Tunaiku. Tapi ini nasib-nasiban juga. Bahkan ada orang yang gagal bayar lebih dari 16 juta, 20 juta masih santai-santai aja dan belum didatangi DC. Oke, yang terakhir nih, yang kelima adalah Home Credit Indonesia atau HCI. Nah, ini mirip-mirip paylater aku laku ya gitu kan. Nah, Home Credit ini bahkan biasanya ini mencari debt collector, dan dia membuka lowongan nih di Job Street atau di Job DB gitu kan, hampir di setiap kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahkan mereka merekrut field collection manager ya. Nah, untuk di lapangan aja mereka merekrut manajer ya untuk mengelola itu ya. Itu artinya mereka tuh serius untuk melakukan penanganan atau solusi penagihan utang kepada orang-orang atau nasabah home credit yang gagal bayar di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita tahu lah ya, gencar-gencarnya dan banyak banget lowongan yang tersedia hampir di berbagai kota di home credit Indonesia. Bahkan ada di Kalimantan, di Palembang, di manapun gitu di Indonesia. Kalian bisa lihat tuh di lowongan di Jobstreet, kalian klik aja lah FC Home Credit gitu kan. Nah, jadi gitu teman-teman ya, ada 5 aplikasi pinjaman online yang perlu kalian waspadai jika kalian gagal bayar di tahun 2023 ini. Nah, 5 pinjol ini termasuk pinjol kelas kakap nih ya gitu. Jadi hati-hati kalau kalian di sini gitu ya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget ya sama pinjol-pinjol lain. Mungkin makin gencar aja dan makin banyak aja yang menagih gitu ke rumah. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau kalian didatengin ke rumah oleh DC. Santai aja, percaya aja, nggak akan terjadi hal buruk apapun jika kalian selama berurusan dengan pinjol legal ya. Ya mungkin kalau pinjol ilegal udah pasti akan ada risiko-risiko yang lain ya. Mungkin kalian akan digunakan untuk menipu lah, disalahgunakan data-datanya gitu kan, disebarluaskan, dipermalukan gitu kan, data-data kalian gitu kan. Dan itu menjadi hal yang kurang baik lah untuk kita gitu kan. Yang penting selama kalian pinjol di legal, intinya kalian akan sedikit tenang. Ya paling masalahnya cuma datangin DC sama masuk slik OJK. Itu aja gitu kan, sama teror-teror yang membuat kalian agak resah. Saya cuma bilang jangan pernah gali lubang tutup lubang, fokus aja sama satu aplikasi kalau kalian sedang gagal bayar. Jangan pernah menggali lubang di aplikasi-aplikasi lain. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.